بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, kita berkumpul di masjid yang alhamdulillah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di masjid yang besar ini dalam rangka untuk saling ingat mengingatkan di atas kebaikan. Namun sebelum kami melanjutkan, kami ingin bertanya, apakah suaranya sudah jelas? Naam. Apakah suaranya jelas atau tidak terpantul-pantul atau bagaimana? Jelas? Baik, nastamir. Kita mulai. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perjumpaan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua. Secara pribadi, secara masyarakat, bahkan bagi keutuhan kaum muslimin. Pada kesempatan maghrib ini insyaallah taala dengan waktu yang singkat kurang lebih 45 menit, insyaallah taala kami akan membahas suatu perkara yang mungkin biasa kita dengar, tapi ada baiknya kalau diulangi. Kalau yang sudah mendengarnya mungkin sudah biasa, kalau yang belum mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan. Yaitu apa? Yaitu tentang bentuk-bentuk keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Bentuk-bentuk keikhlasan di dalam kita menuntut ilmu. Baik. Ini bentuk-bentuk ini harus diamalkan oleh siapapun dia. Apakah dia sudah menjadi ahli ilmu, ulama, atau dia talibul ilm, penuntut ilmu, atau dia orang awam. Apakah awamnya ahli sunnah atau awamnya orang-orang umum. Baik. Yaitu bentuk-bentuk keikhlasan dalam menuntut ilmu ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ada 4 bentuk. Bentuk pertama, kita menuntut ilmu itu karena melaksanakan perintah Allah. Kita menuntut ilmu syariat ini. Dalam artian, jadi pembicaraan kita ini adalah tentang ilmu agama. Baik, bukan ilmu-ilmu keduniaan yang lainnya. Kita menuntut ilmu agama ini karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah ilmu agama itu secara langsung berhubungan dengan agama kita atau dia wasilah? Karena perlu kita ketahui tujuan syariat Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukum-hukumnya di muka bumi ini adalah untuk memperbaiki agama kita dan memperbaiki keduniaan kita. Yang dunia itu yang tidak akan bisa tegak agama kita kecuali dengan dunia tersebut. Dunia, jadi agama, kemudian dunia, yang dunia kita tidak akan tegak atau agama kita tidak akan bisa terlaksana tanpa dunia tersebut. Jadi apakah agama tersebut secara langsung atau merupakan penegak, perkara tersebut penegak daripada agama kita. Jadi kita tuntut karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui,
ulama mengatakan, di antaranya sebagaimana dinukil oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala dalam kitab beliau Hilyah Talibul Ilm, ya, beliau menyebutkan bahwasanya ilmu itu, talabul ilm itu adalah ibadatul qalb wa salatus sir. Ya, ibadatul qalb itu ibadahnya hati. Ya, dan salat yang tersembunyi, yang tidak nampak. Sekedar kita tahu itu agama, ya. Sekedar kita tahu, kita mengetahuinya, ya, nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang dihalalkan oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi ibadah. Ya. Sudah menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bergembira dengan hal tersebut. Ya, saya beri contoh ya. Ilmu dunia saja yang kita tahu. Umpamanya kita ahli dalam bidang komputer, kita ahli bikin pesawat atau bikin kapal, dalam ahli pertanian, ahli matematika, ahli fisika, ahli biologi. Kita paham hal tersebut, betapa hati kita gembira, ya kan? Kita rasakan walaupun nanti kita mungkin sudah tamat, sudah jadi sarjana, ya tidak diangkat, ya kembali jadi tukang batu. Walaupun seperti itu kita merasa gembira. Nah, sekarang apa kalau kita tidak gembira kalau kita ketahui ilmu agama ini? Ya, tidak usah nanti jadi syekh, nanti tidak jadi ustaz, ya baru mau belajar. Nah, tidak usah kita jadi syekh, jadi ustaz atau apa. Kalau kita tahu saja itu suatu kegembiraan. Ya, kalau begitu ini menjadi dorongan kepada kita bahwasanya kita menuntut ilmu agama ini adalah ya karena Allah ya Subhanahu wa taala yang perintahkan. Tidakkah kita senang? Ya. Orang banyak rektor kita saja yang perintah kita, yang suruh kita, ya, atau presiden yang memerintahkan kepada kita, menyuruh kita dengan sesuatu dengan nada yang baik, ya, tentu kita senang. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Ya. Tentu sangat kita senang. Ya, laisa kamitslihi syai'. Baik, ini yang pertama. Ya, itu ringkasnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita menuntut ilmu agama itu adalah untuk memelihara ya syariat ini. Ya, untuk memelihara syariat ini. Tidak mesti yang nanti kita belajar ilmu agama itu yang kita pelajari nanti yang wajib-wajib ain saja bagi kita. Nanti yang wajib ain baru saya pelajari. Yang sunnah-sunnah tidak usah. Ya, tidak perlu saya tahu ini, tidak perlu saya tahu itu. Ya. Kalau kita menjadi istilahnya semacam apa namanya? Peti, ya, khizanatul ilm, petinya ilmu. Ya. Bukankah itu terbaik bagi diri kita? Ya, kita menjadi sumber rujukan ya dalam ilmu atau kita sebagai tempat menyimpan ilmu tersebut walaupun ilmu tersebut ya bukan yang wajib ain. Ya. Sekadar yang sunnah. Tentu kita sangat berbahagia dengan hal tersebut. Kita senang. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang menjadi peti ya bagi ilmu tersebut. Ya. Kalau ilmu yang wajib ain, misalnya kalau kita ingin haji, maka wajib ain bagi kita mempelajari masalah haji. Yang lain, ya tidak menjadi wajib ain bagi dia untuk mempelajari tata caranya. Untuk sekarang ini. Tapi kalau dia pelajari bagus. Ya, dia pelajari hukum ini, hukum itu, walaupun dalam jihad. Ya, walaupun banyak masalah jihad, belum terjadi jihad. Ya, kita sudah tahu hukum-hukumnya. Hal tersebut supaya kita dikatakan menjaga ilmu agama ini. Walaupun belum kita pakai sekarang. Ya, walaupun belum kita memakainya sekarang. Ya. Kemudian yang ketiga. Ya, yang ketiga, kenapa seorang itu menuntut ilmu agama ini? Ya, erat sekali kaitannya dengan yang kedua, agar dia bisa membela agama Islam ini. Dia bisa membelanya. Seorang itu tidak akan bisa membela agama ini dengan benar kecuali dia tahu yang kedua. Artinya dia tahu itu ilmu agama ini. Ya. Dia tahu itu ilmu Islam itu seperti apa, baru dia bisa bela dengan benar. Ya. Nah, jadi kenapa Islam ini banyak musuhnya? Ya. Baik. Islam ini sangat banyak musuhnya. Ya, apakah dari orang-orang munafik atau dari orang-orang kafir? Ya, sangat banyak musuhnya. Banyaknya musuh ini, banyaknya musuh orang-orang Islam ini membutuhkan orang-orang yang mengetahui agama Islam. Bagaimana dia bisa membela Islam dengan benar? Ya, dia bisa jelaskan yang Islam itu begini. Ya, sunnah itu begini, syariat itu begini, yang haram itu begini, yang sunnah itu begini. Kalau dia tidak tahu,
Ya. Jadi beda yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua dia ketahui, ya, dia pelihara. Yang ketiga adalah dia bela dari yang mengganggunya. Ya. Ada syubhat. Ya. Dia bisa, ya, hilangkan. Ada syahwat, dia bisa hilangkan. Ya. Dan yang lainnya dia bisa hilangkan. Yang mencoba, ya, memasuki Islam itu. Ya. Apakah dari dalam atau dari luar? Ya, dari dalam dari orang-orang munafik, ya, dari luar adalah orang-orang kafir. Ya, kalau kaum muslimin berpecah belah, ya, maka yang bergembira itu ada dua. Siapa itu yang bergembira? Yaitu orang munafik. Dia gembira dengan hal tersebut. Yang kedua, orang-orang kafir. Dia bergembira. Masalahnya, kalau ahlu sunnah itu berpecah. Ahlu sunnah itu berpecah, bukan berselisih. Bedakan kata ini. Ya, perselisihan itu beda dengan kata perpecahan. Makanya ada hadis disebutkan, ya, sataftariqu ummati, bukan satahtalifu ummati. Sataftariqu, akan berpecah. Makanya kalau ada khilaf, beda pendapat di kalangan ulama dikatakan ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat. Bukan dikatakan iftiraqul ulama. Beda itu. Kalau iftiraq itu perpecahan. Itu yang disebutkan 73 golongan. Ya, kalau ikhtilaf, ya, bermacam-macam. Pahami? Baik. Jadi, kalau kaum muslimin itu berpecah, ya, ada perpecahan di antara mereka, keretakan, ya, maka yang gembira itu ada dua, yaitu ahlul bid'ah akan gembira. Kemudian orang-orang kafir juga akan gembira. Ya. Ahlul bid'ah akan berani, ya, menginjak-injak kehormatan ahlus sunnah. Kalau ahlus sunnah sudah diinjak-injak kehormatannya oleh ahlul bid'ah, maka orang kafir akan datang menyapu bersih semua. Tidak peduli dia apakah ahlus sunnahnya, bukan ahlus sunnahnya, yang penting dia bawa baju Islam. Semuanya dia pukul rata. Ya, seperti itu. Ini juga namanya musuh. Ya, bagaimana? Ya, bisa kita membela Islam itu dari dua golongan manusia ini, yaitu orang kafir dan orang munafik, atau ahlul bid'ah dan kemudian orang-orang kafir. Kalau kita tidak pelajari, ya, jadi jangan kita pelajari agama Islam itu, ya, karena ingin dipuji orang, pokoknya ingin dilihat. Kalau senang kalau ada banyak orang yang lihat, banyak orang yang dengar, itu perkara yang lain itu. Ya, banyak orang dengar, banyak orang lihat, banyak orang memuji, itu lain. Itu lain. Namun, ya, dipelajari bukan karena itu. Apa yang dihasilkan dari itu perkara lain. Iya. Baik. Ini yang ketiga adalah agar Islam itu kita bisa bela dengan benar. Iya. Baik. Kemudian yang keempat adalah untuk menghilangkan kezaliman. Ya, mengangkat kezaliman pada diri kita dan keluarga dan orang lain. Kezaliman dan kebodohan. Dua, mengangkat atau menghilangkan kebodohan, kezaliman dan kebodohan pada diri kita. Beda ini antara zalim dengan bodoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana al-insanu zaluman jahula." Manusia itu zalim lagi jahil. Zalim itu artinya dia melakukan dosa dengan didasari ilmu. Berarti dia zalim. Dia melakukan dosa, kesalahan, dan dia tidak tahu ilmunya. Itu namanya jahil. Iya. Dia jahil. Jadi kalau dia berdosa, dia berbuat dosa, dia tahu ilmunya hal tersebut, maka dia dikatakan orang yang zalim. Iya. Kalau dia tidak tahu, orang yang jahil. Ini kalau disebutkan secara bersamaan. Iya. Jadi untuk mengangkat kezaliman pada diri kita. Kezaliman yang paling besar dengan menuntut ilmu yang perlu kita hilangkan adalah riya. Ada 4 kezaliman yang bisa melanda penuntut ilmu. Apalagi orang-orang awam. Apa itu kezaliman? Ya. Pertama, riya. Riya itu termasuk kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Ya, kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Riya termasuk syirik. Ingin dilihat orang, ingin didengar, itu riya. Kemudian ada juga yang namanya apa? Selain riya, ada yang namanya ta'ajjub. Ya, ta'ajjub itu bangga diri. Ya, merasa heran terhadap dirinya. Bukan terhadap orang, terhadap dirinya sendiri. Iya, ta'ajjub. Ada juga yang namanya iftikhar. Apa? Merendahkan orang lain. Ya. Jadi riya, ya,
Kemudian ya ta'ajjub, merendahkan orang lain. Iya, itu adalah hal-hal yang berbahaya. Baik, ada 4 yang saya sebutkan tadi, namun satunya saya lupa. Ya. Yang 3 ini, yang 4 hal ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam ya muqaddimah Syarh Al-Muhadzab. Ya. 4 ini. Kalau riya ini, ya, kezaliman ini dihilangkan dengan apa? Riya ini dengan menuntut ilmu seorang bisa menghilangkan riyanya. Ya, sehingga ada ulama mengatakan dulu kami itu kalau menuntut ilmu tidak ikhlas karena Allah. Tapi ilmu itu enggan untuk masuk bisa kami pahami kecuali kami ikhlas. Ya. Bagaimana seorang itu supaya ikhlas? Ya, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, dia harus tahu bahwasanya makhluk itu tidak akan bermanfaat bagi dia. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, tidak ada manfaat. Ya. Untuk apa Anda yang menuntut ilmu agar orang dilihat orang? Didengar orang. Apakah mereka itu bisa menolongmu? Kan dia kan ingin dilihat orang. Ya, agar bisa menolong mereka, bisa membantunya. Untuk apa? Apakah mereka bisa menolongmu nanti tatkala malaikat maut datang mencabut rohmu, nyawamu? Ya. Apakah mereka bisa menolong engkau? Sehingga engkau perlu riya terhadap mereka, agar dipuji oleh mereka. Ya. Apakah mereka bisa menolong tatkala malaikat maut datang menjemputmu? Ya. Apakah tatkala engkau ditanya oleh malaikat dalam alam barzakh? Ya, dalam alam kubur. Ya, apakah ya orang-orang yang kau riya padanya itu, yang kau harapkan jabatan padanya, pangkat dan padanya, pada mereka bisa menolongmu? Ya. Kemudian di hari kiamat, di padang mahsyar, ya, di hari yang tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka bisa menolongmu? Tentu tidak. Kalau begitu untuk apa? Ya. Ini cara mengobatinya. Ya, mengobatinya dengan apa? Diyakini bahwasanya ya, yang bisa menolong orang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang lainnya juga itu namanya ya ta'ajjub. Ya. Ta'ajjub itu merasa bangga terhadap dirinya. Ya. Merasa bangga terhadap apa yang dimilikinya. Ya. Baik, alhamdulillah, saya ingat yang keempatnya yaitu hasad. Ya. Nanti kita bahas. Ya, kita lanjut dulu. Ta'ajjub. Ya. Ta'ajjub itu merasa bangga terhadap ilmunya. Orang yang ta'ajjub ada 2 bagian besar itu, yaitu merasa bangga terhadap ilmunya atau hartanya. Bagaimana cara mengobati rasa bangga terhadap ilmu dan harta kita? Kita yakini bahwasanya ilmu dan harta itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah bisa ambil. Itu apa dibanggakan kalau begitu? Ya, bukan milik kita. Kita pinjaman saja. Allah beri pinjaman itu harta kepada kita. Boleh saja Allah mengambilnya dengan cara apa? Dicuri orang. Ya. Atau kita mati tanpa memanfaatkan harta tersebut. Kalau begitu bukan milik kita. Kita itu cuma diberi pinjaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara demikian pula ilmu. Ya, yang kita miliki. Oh, saya sudah baca kitab ini, baca kitab itu. Ya, kitab ini saya sudah tahu. Apa kamu itu? Cuma itu juga tahu. Subhanallah. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki bisa mencabut ilmu tersebut dari hatimu. Ya. Jadi untuk apa engkau ta'ajjub, merasa wah terhadap dirimu? Kayaknya saya yang hebat ini. Ya, karena bisa saja Allah mengambil ilmu itu dengan apa? Engkau lupa. Ya, engkau melakukan kemaksiatan, engkau melakukan kesyirikan, riya dan sebagainya. Jadi kalau begitu, seorang itu tidak ada jalan untuk ta'ajjub. Ya, terhadap ya kemampuan dirinya. Iya. Kemudian selanjutnya, ya, ada yang namanya ya kezaliman itu yang namanya apa? Apa tadi? Hah? Apa tadi? Hah? Yang merendahkan orang lain. Baik. Merendahkan orang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa." Janganlah engkau mentazkiyah dirimu, Allah itu lebih tahu siapa yang bertakwa. Ini merendahkan orang lain itu, merendahkan orang lain itu bisa diobati dengan namanya tawadhu. Tawadhu itu ya menganggap orang lain itu minimal seperti dirinya. Ya, bahkan lebih. Jangan direndahkan orang lain seperti dirinya seperti ini. Ya. Dia bersikap dengan orang lain itu sama dengan sikapnya terhadap dirinya. Kalau dia tidak ingin orang lain itu meludahi mukanya, tentu dia jangan meludahi mukanya orang. Ya. Dia tidak ingin ditampar orang, jangan juga menampar orang. Ya.
dia tidak ingin diberikan kata-kata yang jelek sama orang, jangan juga memberikan kata-kata jelek. Ya, artinya ya bermuamalah dengan orang lain itu minimal ya engkau bermuamalah seperti pada dirimu sendiri. Ya, bahkan bisa lebihnya bagaimana engkau memuliakan dia. Ya, menganggap dia lebih, kalau dia lebih tua, engkau menganggap dia lebih berpengalaman, lebih berilmu, lebih banyak amalannya. Kalau dia lebih muda, engkau menganggap dia lebih sedikit dosanya daripada saya. Saya memang lebih tua, namun dosa saya lebih banyak, saya berbuat dosa daripada dia. Ya, karena umur saya sudah semakin lama. Ya, sementara dia masih baru. Ya, dosanya tidak seberapa dengan dosa saya. Hanya mungkin mereka tidak tahu. Ya, jangan Ya, merendahkan orang lain karena Allah Subhanahu wa taala yang tahu siapa yang paling mulia di antara kita. Boleh jadi kita ceramah sekarang, ya. Dan yang lainnya orang lain yang menceramahi kita. Boleh jadi hari ini kita menasihati orang, orang lain nanti yang menasihati kita. Seperti itu. Ya, manusia itu ya berbeda-beda. Baik. Jadi seorang itu harus bisa bersikap tawadhu, ya, merendah kepada ya. Kemudian tawadhu itu terbagi dua. Baik. Tawadhu itu terbagi dua, ada namanya tawadhu ya lillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, tawadhu ya lil khalq li ajlillah. Tawadhu kepada makhluk karena Allah. Bisa dibedakan. Tawadhu kepada makhluk ya seperti itu, ya bersikap ya disebutkan oleh ulama yaitu apa? Ya khafdul janah ya. Seperti apa? Khafdul janah itu merendahkan sayap. Ya, tidak mudah ya tangannya itu bergerak ke sana dan kemari ya sehingga orang celaka dengan dirinya. Baik, di antara juga itu tawadhu kepada makhluk itu adalah di antaranya ya membuang sikap khuyala. Ya, khuyala itu adalah menampakkan ta'ajjub. Ta'ajjub itu adalah rasa bangga dalam diri kita, namun tidak nampak. Kalau kita nampakkan namanya khuyala. Yaitu menampakkan ta'ajjub, ya, bangga terhadap penampilan. Ya, seperti makanya kalau orang yang isbang dikatakan man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillah ilaih. Ya. Dan seterusnya. Ya, siapa yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki khuyala. Khuyala itu ya bangga, ta'ajjub terhadap dirinya, ya dengan penampilannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya begini dan begitu dan selanjutnya. Ya. Baik. Itu bentuk-bentuk ya tawadhu, menganggap orang itu lebih mulia daripada dirinya, ya dan seterusnya. Adapun kepada Allah Subhanahu wa taala, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala bentuknya adalah ya dengan beribadah kepada Allah. Sujud, ruku, ya. Ibadah-ibadah yang lain itu namanya tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyakit yang keempat, ya, kezaliman yang keempat yaitu yang namanya hasad. Hasad itu adalah ya kita karahiyatu ni'matillah 'ala al-ghair. Ya, membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada orang lain. Membenci kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain, itu namanya hasad. Iya. Kalau ada yang bilang, bagaimana kalau hasad itu berangan-angan agar kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang? Maka jawabannya itu hasad yang lebih parah lagi. Iya. Paling rendahnya hasad itu kalau seorang itu benci kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Itu dikatakan hasad itu. Walaupun kita tidak berharap dia hilang ilmunya, hilang yang ada pada dirinya. Iya, hasad kepada orang lain itu banyak bentuknya. Ada dalam bentuk apa? Hasad kepada orang yang punya harta, hasad kepada keluarganya, atau hasad kepada orang yang mempunyai ilmu. Hasad kepada orang yang punya harta, bentuknya apa? Kita ingin agar hartanya hilang, agar dia bangkrut, agar dia celaka, atau pokoknya habis. Ya, kita benci dia, kita benci hal tersebut. Dia punya mobil, kenapa dia lagi punya mobil? Ya, dia punya motor, kenapa lagi dia punya motor? Apa kerjanya? Ya, dia beli mesin cuci, kenapa itu mesin cucinya lagi ada? Kita ini sedang berusaha begini-begini terus. Dia benci. Ya, dia tidak inginkan hilang. Kalau dia inginkan hilang lebih parah lagi. Atau dia lihat keluarganya orang bahagia. Kenapa itu? Ya, dia menikah berbahagia, sementara saya kacau terus. Ya, banyak anaknya. Ya, banyak istrinya.
Kemudian apa? Ya, dia ingin agar hilang hal tersebut. Itu namanya juga hasad. Ya, yang lebih parah. Sekadar dia benci saja, itu sudah dikatakan hasad. Kalau orang yang berilmu, dia ingin agar orang itu lupa. Senang kalau orang yang berilmu itu, yang memiliki ilmu itu lupa atau salah. Ciri-ciri orang hasad. Ya, mencari-cari kesalahan orang. Senang sekali kalau orang salah. Iya. Kalau ada kesalahannya, gembira sekali kalau dia lihat ada kesalahan. Wah, ini lagi kesalahan. Ini lagi di sisi ini yang perlu kita kritik. Masya Allah. Iya. Senang sekali kalau orang yang berilmu punya salah. Apalagi kalau yang punya salah itu ulama. Iya, ahli ilmu. Iya. Punya kesalahan. Oh, senang dia. Iya. Atau dia lupa terhadap dalil. Dia gembira dengan hal tersebut. Ya, padahal ulama mengajarkan kepada kita, kalau kita lihat kesalahannya, ya, para ahli ilmu, para ulama, caranya apa? Caranya adalah jangan kita bergembira dengan hal tersebut, tapi kita carikan udur. Apa udurnya? Apa alasannya? Apa dalilnya? Bagaimana masalahnya? Satu. Kedua, kita benarkan masalah tersebut. Kalau memang kita anggap itu salah, ya, kita benarkan masalah tersebut. Ya, carikan jalan keluarnya bagaimana yang benarnya. Ya. Membenarkan masalah ini bertingkat-tingkat orang. Para ulama bagaimana caranya membenarkan masalah itu. Thalibul ilm, penuntut ilmu bagaimana caranya membenarkan masalah itu. Ya. Orang-orang awam bagaimana cara membenarkan masalah itu. Berbeda-beda semua caranya membenarkan masalah. Ya, sesuai dengan tingkat ya pengetahuannya masing-masing. Ya, kalau para ulama cara membenarkan masalah itu begini. Ya, para thalibul ilm itu begini. Orang awam itu begini. Ya, ringkasnya seperti itu. Jadi, ya, hasad kepada para ulama bentuknya adalah senang dengan kesalahan yang ada pada mereka. Senang sekali. Ya, seakan-akan dia lebih besar dari ulama tersebut. Ya, karena dia bisa melihat kesalahannya. Dia bisa melihat kesalahannya. Mungkin kalau Anda yang berdakwah, ya, kesalahannya mungkin lebih banyak. Ya, engkau bisa melihat kesalahannya karena engkau tidak berdakwah. Engkau duduk-duduk saja. Ya, coba engkau yang pergi, ya, berdakwah ke sana kemari, tentu lebih banyak. Mereka saja sudah salah, ya, Anda bisa melihat kesalahannya, apalagi Anda sendiri. Tentunya kan, ya, secara logikanya, ya, lebih parah. Ya, lebih parah. Kalau begitu, ya, asalnya apa? Diam. Minimal itu. Ya, baik. Jadi tidak angkat masalah. Ya, itu kita hilangkan ya kezaliman ini dengan menuntut ilmu. Ya, menghilangkan yaitu hasad, ya, hasad, riya, ya, ta'ajjub dan merendahkan yang lain. Baik. Ya, namun kalau ada yang bertanya, bagaimana kadang kita dapatkan direndahkan begini dan begitu oleh ulama atau dalam Al-Qur'an direndahkan begini, ya, seperti tabbat yada abi lahabin wa tab, atau yang lain disebutkan kadzab fulan dan seterusnya, maka jawabannya Allahu yarfa'. Allah yang memuliakan dan Allah yang merendahkan. Ya. Yang memuliakan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka paling bagusnya kita membantah orang lain adalah kita sebutkan dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini salah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Ya, ini benar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, Rasulnya begini, para ulama begini. Ya. Jangan kita menyandarkan pada diri kita. Ya, boleh saja dalil yang kita pakai, pendapat yang kita bawakan itu benar menurut kita, namun menurut tinjauan ulama yang lain yang ada dalil yang lebih kuat. Boleh saja hari ini kita benar, boleh saja kita keliru. Ya, maka kita sandarkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Jangan muncul itu sikap ta'ajjub. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat seseorang dan yang memuliakan seseorang. Baik. Kemudian ya, ada hal yang selanjutnya yaitu mengangkat kebodohan. Ya. Jadi kezaliman. Ya. Bodoh tentang apa? Ya. Sering kita bahas ini. Ya. Al-ilmu ya qabla al-qawl wal amal. Ya, fa'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Al-ula al-ilm. Apa ilmu? Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam. Kebodohan apa kalau begitu? Ya, kebodohan kita tentang Allah, nabinya dan agama Islam. Ringkasnya itu 3 landasan utama.
Itu ringkasnya, mengangkat kebodohan kita tentang hal tersebut. Ya. Nah, kalau tidak bisa hilang sekali ya sedikit demi sedikit. Ya, jangan kita harap itu orang serta kita ceramai atau serta kita nasihati langsung berubah total seperti kita. Ya akhi, panjangkan jenggot, langsung seketika. Ya akhi, jangan isbal, langsung seketika. Jangan berharap seperti itu. Kecuali memang Allah Subhanahu wa taala beri hidayah, Allah yang Maha Kuasa. Namun kita bermuamalah kepada orang lain adalah bermuamalahlah dengan pelan-pelan, ya, dengan hikmah. Bagaimana? Ya, janganlah engkau paksa orang itu langsung berubah seperti dirimu sekarang. Ya, engkau sekarang bagus, alhamdulillah. Saya sudah panjang jenggotku, saya sudah tidak isbal lagi, masyaallah, alhamdulillah. Ya, hal tersebut. Ya, saya inginkan orang lain itu seperti saya juga. Saya inginkan bagus. Itu kebaikan. Bahkan kita inginkan orang itu lebih baik dari kita. Tapi ingat, jangan kira orang itu langsung berubah dengan demikian. Lihat pada dirimu sendiri. Apakah engkau seperti itu? Ya. Ya, memanjangkan jenggot, ya, kemudian tidak isbal, kemudian memakai jilbab, ya. Apakah engkau dengan terjadinya hal tersebut pada dirimu seketika juga? Apakah engkau langsung menerima begitu kebenaran? Bagaimana dirimu dulu? Mungkin dirimu dulu itu lebih parah daripada orang yang kau nasihat. Bisa saja kamu itu penjahat besar, hanya orang tidak tahu. Orang lihat kamu sekarang sudah jadi syekh, jadi ustaz. Boleh saja kau jadi penjahat besar yang dahulu, hanya orang tidak tahu. Jadi jangan harapkan orang itu langsung berubah. Sedikit demi sedikit. Kalau dia langsung berubah itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung jangan mengilzam orang. Langsung. Ya, tidak seperti itu. Sedikit demi sedikit. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Ya, sambil kita berdoa. Ya. Baik. Ya, karena kenapa? Kebenaran itu berat diterima. Berat. Berat sekali itu yang benar diterima itu. Ya. Kalau sudah benar, kebenaran itu diterima, maka dia semakin berat. Kalau cara kita menyampaikannya berat pula. Saya terima orang. Nabi Muhammad saja. Kita lihat ya. Nabi Syuaib, Nabi Muhammad, caranya berdakwah pasti paling bagus, pasti paling hikmah. Ya. Tapi masih ada juga yang menantang. Ya. Masih ada juga yang menganggap keras. Apalagi kita. Ya kan? Di mana kita? Ya. Jadi kalau begitu, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita jalan yang terbaik. Ya, baik. Ya, jadi mengangkat kejahilan dan kezaliman pada diri kita dan orang lain. Nah, kata diri kita sudah kita pahami tadi kan? Ya. Sekarang bagaimana kejahilan pada orang lain, kezaliman dan kejahilan pada orang lain? Ini memberikan semangat kepada kita, pelajaran kepada kita untuk mendakwakan ilmu tersebut. Ya, mendakwakan ilmu tersebut kepada orang lain. Ya, memberikan semangat kepada kita untuk berdakwah. Ya, jalan-jalan berdakwah itu banyak, 4 atau 5 jalan. Tidak cuma satu cara itu orang berdakwah. Ya, tidak cuma wah itu saja. Ya, yang lainnya tidak dianggap berdakwah. Tidak. Jalan-jalan berdakwah itu banyak. Di antaranya pertama dengan ceramah. Seperti ini umpamanya, ceramah Jumat kah, ada yang semisalnya, itu namanya jalan dakwah. Jalan dakwah yang lain adalah dengan tulisan. Ya, buku. Itu kan jalan dakwah juga. Iya, menyampaikan. Jalan dakwah yang lain juga ada dengan majelis-majelis cerita-cerita. Kita dulu cerita-cerita dengan teman kita, cerita tentang ilmu. Ya, bagaimana ini, ya, syariat Islam ini bagaimana untuk melaksanakan agama itu pada diri kita. Itu juga jalan dakwah dengan kita cerita pada teman kita. Ya, tidak mesti nanti saya mau berdakwah nanti ceramah saja. Kalau cerita, saya dulu cerita bukan dakwah saya ceritakan, bukan ilmu saya ceritakan. Yang lain ghibah saya cerita. Atau namimah yang saya cerita, adu domba. Ya. Baik. Ini jalan dakwah juga. Dan jalan dakwah yang keempat yang sering kita lupakan, ya, adalah jalan dakwah dengan akhlak perilaku kita. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Engkau Muhammad di atas akhlak yang mulia. Ya, Rasulullah mengatakan, "Bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, dengan akhlak amalan yang kita lakukan. Itu jalan dakwah. Ya. Orang itu terpengaruh, ya,
kepada seorang itu lebih besar pengaruhnya dengan akhlaknya seorang daripada bicaranya. Iya. Daripada bicaranya seseorang, bagaimana dia beramal. Jadi kita nampakkan itu dakwah itu, ya, Islam itu dalam bentuk amalan. Ya, kalau kita tidak mampu ceramah, kita amalkan. Ya, bagaimana kita beramal. Sebaliknya dari ini, kalau begitu, seorang menuntut ilmu itu bisa dengan 4 jalan. Dengan apa? Ya, menghadiri majelis ilmu. Ya kan? Baik, apakah para ulama atau thalibul ilm atau siapa saja, ya, yang bisa kita ambil faedah padanya. Kemudian kedua apa? Menuntut ilmu. Ya, dengan baca buku. Jangan nanti tuh ya, nanti saya mau mencari ilmu nanti kalau hadis taklim saja, kalau buku saya tidak mau baca. Cuma buku bahasa Indonesia aja. Saya gengsi kalau bahasa Indonesia dibaca. Bahasa Arab sekalian. Ya, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Yang jelas ilmu di situ tidak bisa dapatkan, kita ambil. Ya, kemudian apa lagi caranya untuk mendapatkan ilmu selain baca buku? Ya, duduk dulu dengan teman. Ya, tanya. Ya, tentang ilmu. Majelis-majelis cerita-cerita. Ya, daripada kita cerita ghibah dengan adu domba, lebih baik ya cerita ilmu. Apa lagi cara-caranya kita menuntut ilmu? Lihat amalannya orang-orang yang berilmu. Ya, dengan melihat amalannya para ulama. Ya, bagaimana mereka beramal terhadap suatu perkara. Ya, kalau kita lihat amalannya berbeda-beda, jangan heran. Kok ada yang begini, ada yang begitu, padahal semuanya ulama, Ahlus Sunnah lagi. Ada apa ini? Ya, jangan heran. Ya, begitulah keadaannya. Ya, baik. Kemudian, ya, terakhir, ya, yaitu masalah hal-hal yang bisa memalingkan kita dari menuntut ilmu. Ya, hal-hal yang bisa memalingkan kita dari menuntut ilmu syariat ini. Yang bisa memalingkan kita dari menuntut ilmu itu kurang lebih ada 3 masalah. Ya, yang dari tadi saya sebutkan itu dari pembahasannya Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, baik. Ya, sebelum beliau membahas masalah tafsir, beliau ceramah sedikit masalah muqaddimah, ya, tentang ini. Ya, kemudian beliau lanjutkan dengan ini, yaitu masalah hal-hal yang bisa memalingkan kita dari menuntut ilmu. Yang bisa memalingkan kita dari menuntut ilmu banyak. Di antaranya tidak murojaah. Iya. Baik. Jadi menghabiskan waktu istilahnya. Jadi yang memalingkan kita dari menuntut ilmu artinya menghabiskan waktu sia-sia. Ya, di antaranya apa? Ya, tidak murojaah. Kita tidak ulang kembali apa yang kita pelajari. Kita tidak ulang kembali. Kita tidak murojaah. Ya, melihat bagaimana ini, bagaimana itu. Malah yang kita sibuk ya mengurusi orang lain. Ya, kita tidak meroja bagaimana ini hadisnya, bagaimana yang saya sudah pelajari tadi, apa catatan saya, bagaimana, saya sudah pernah dengar ini, bagaimana saya ulang dengar lagi. Ya, saya sudah pernah baca ini, bagaimana saya ulang baca lagi kalau kesempatan, bagaimana. Caranya, ya, tidak meroja. Ini adalah ya seorang bisa terpalingkan daripada menuntut ilmu. Meroja yang paling bagus juga adalah bentuknya dengan memberitahukan orang lain. Ya, mendakwakan kepada orang lain dengan 4 cara tadi. Semuanya atau salah satunya. Itu cara yang murojaah juga yang bagus. Baik. Kemudian yang bisa memalingkan seorang dari menuntut ilmu juga adalah yang namanya majelis cerita-cerita yang tidak bermanfaat. Majelis lagu istilahnya. Ya, cerita-cerita yang tidak bermanfaat, yang diceritakan ghibah, ya. Ingat ya, ghibah itu hukum asalnya haram. Bukan boleh. Ya, kalau haram berarti bukan sarapan pagi. Bukan makan siang, bukan makan malam. Ya, serta duduk pagi ceritanya itu. Ketemu siang ceritanya itu. Sore itu ceritanya lagi. Seakan-akan tuh ghibah itu perkara yang halal. Iya. Baik. Walaupun benar, iya, hal tersebut bisa menghabiskan waktu untuk itu. Murojaah. Ya, murojaah atau apa yang bermanfaat yang lainnya. Iya. Jadi bukan hukum asalnya boleh, hukum asalnya adalah haram. Kalau begitu, ghibah itu seorang orang berhati-hati, tidak sembarangan. Iya, apalagi kalau menggibahi ulama, ahli ilmu. Ya, bahayanya 2. Bahaya pertama kembali kepada dirinya, ulama tersebut. Ya, jelas, jatuh martabat dia. Jangan orang berilmu, orang biasa saya kena hancur. Iya, habis dia.
Kedua, kembali kepada agama itu sendiri, Islam. Orang tidak percaya lagi dengan ilmunya. Ini akan memberikan dampak yang besar kepada dakwah itu sendiri. Ya, karena kenapa? Orang berilmu tersebut tidak punya nilai sudah. Ya, tidak punya kedudukan sudah. Seakan-akan orang yang menggibai ini lebih berilmu daripada dia. Bukan urusan kamu itu berbicara seperti itu. Ya. Bukan semua orang bisa bicara. Ya. Baik. Nah, ya, atau adu domba. Artinya menukil perkataan yang satu kepada yang lain dengan tujuan orang bermusuhan. Ya. Walaupun itu benar. Tapi dengan tujuan agar orang itu saling bermusuhan. Yang seharusnya kita lakukan islah. Iya. Apalagi kalau sama-sama ahli sunnah. Baik. Iya. Jadi majelis-majelis yang tidak bermanfaat, cerita-cerita yang tidak bermanfaat. Iya, di antaranya riba dan adu domba atau hal-hal yang lain. Iya, ini namanya ya bisa memalingkan kita dari menuntut ilmu. Karena perlu kita ketahui, ya, ada namanya itu majelis itu yang sering dilakukan orang, itu namanya majelis cerita, bacarita. Iya, majelis cerita. Karena teman itu, kalau orang berteman itu, ya ada 3 jenis teman ya. Di antaranya ini jenis. Ada namanya teman cerita, ada namanya teman kelezatan, ada namanya teman manfaat, ada namanya teman cerita, ada namanya teman keutamaan. Kalau teman teman manfaat, artinya dia mau berteman sama kita kalau ada manfaatnya. Ya bisa, ya saya berteman sama dia kalau ada duitnya. Ya, saya mau berteman sama dia, ya kalau dia bisa memberikan manfaat, ya halal yang enak kepada saya, kalau saya berteman. Ada namanya ya teman kelezatan, artinya teman cerita. Ya senang kalau cerita dengan dia. Pokoknya walaupun biar dari pagi sampai siang senang cerita terus. Ya, pokoknya lari ke sana, lari ke situ. Ada orang seperti itu. Walaupun dalam perkara lain dia tidak ketemu, tapi kalau sudah cerita ketemu. Ya, mungkin bermusuhan dalam masalah lain, tapi kalau masalah cerita senang. Iya, ada namanya teman keutamaan. Soalnya fadl namanya. Nah, teman keutamaan itu adalah kita berteman dengan seseorang yang kalau kita bersalah, dia bisa nasihati kita tanpa menjatuhkan kedudukan kita. Perlu diperhatikan. Kita salah, dia nasihati tanpa menjatuhkan kedudukan kita. Kalau kedudukan kita sebagai ulama, dia tidak jadikan kita sebagai orang yang lebih rendah. Kalau kita sebagai thalibul ilm, dia tidak rendahkan kita. Kalau kita sebagai orang awam, orang biasa, dia tidak rendahkan kita, melebihi kedudukan kita. Iya. Kalaupun kita benar, dia dukung kita. Tapi dukungannya itu tidak lewat. Iya. Dia dukung sampai lewat. Kelewat batas. Iya. Itu namanya teman. Teman yang memiliki keutamaan kepada kita. Ya, kalau kita bersalah dia nasihati tanpa menjatuhkan kedudukan kita. Kalau kita mendapatkan kebaikan, dia mendorong kita di atas kebaikan. Ya, dorong kita tanpa melebihi kedudukan kita. Iya, tanpa melebihi kedudukan. Oh ya, bagus itu menuntut ilmu. Ya, bagus itu menuntut ilmu begini dan begitu. Engkau belajar ini, ya, kamu itu akan jadi syekh nanti. Namanya. Iya. Atau dikatakan lebih, kamu nanti akan dapatkan ini, dapatkan ini. Diiming-imingkan ini, kamu nanti dapat ini. Ya, kamu jadi ini nanti kasih ini, nanti jadi itu. Iya. Lebih-lebihkan. Padahal boleh saja ya tidak seperti itu nanti jadinya. Sekedar supaya dia senang sama orang temannya tersebut. Sekedar senang, dipuji-puji, istilahnya diangkat-angkat. Ya, seharusnya tidak perlu diangkat seperti itu, diangkat juga. Ini apa? Temannya jadi besar kepala. Ya, jadi besar kepala, lebih angkatannya. Ya lebih tinggi lagi. Wah, saya ingat teman ini malah kalau begitu guys. Betul memang saya mukul besar sekali nih. Lewat sudah. Ya, padahal dia biasa saja. Kalau memang dia benar, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, iya. Kemudian yang ketiga, yang bisa memalingkan dari menuntut ilmu yang tidak kalah bahayanya. Tidak kalah bahayanya. Bahaya apa lagi? Yaitu apa? Qila wa qala wa kasratus su'al. Qila wa qala itu apa kata orang dan banyak bertanya. Banyak bertanya apa itu? Yang tidak bermanfaat. Yang tidak, istilahnya bukan urusan dia sebenarnya.
Iya. Banyak bertanya. Qila wa qala itu dia selalu bertanya, apa dia bilang itu orang? Iya. Setiap kali bagaimana menentukan itu? Nah, bagaimana si anu itu? Itu yang dia. Iya. Nah, kita mengapa bertanya seperti itu? Kalau memang dia bisa memberikan manfaat nantinya. Iya. Rasulullah juga kadang bertanya kepada sahabatnya, bagaimana keadaan si anu? Kemudian Rasulullah berikan jalan keluar. Ya, kita bertanya, ya, sudah bertanya bukan memberikan jalan keluar. Oh, memang begitu dia itu. Hancur sudah. Iya. Hadir sudah. Sudah, hancur sudah kalau begitu. Hancur kalau begitu. Iya. Nah, mencari-cari istilahnya, mencari-cari berita. Mencari-cari berita. Nah, berita itu sudah dicari-cari. Kalau dia datang diterima, tapi nggak usah dicari-cari. Iya. Banyak bertanya, apa dia bilang si anu, apa dia bilang? Ya, ma qala, ya, wa man qala, wa ma qila. Bahasanya seperti itu. Nah, kalau ketemu itu jangan diceritakan. Ya, ini menghabiskan waktu. Hal ini jadi sebenarnya pada perkara yang bukan urusan dia bertanya tentang hal tersebut, bukan urusan dia bahas hal tersebut. Lain kalau memang dia urusannya, ya kan? Dan lagi masalahnya. Kenapa? Ini bahayanya banyak. Bahaya pertama, ini menunjukkan kepada kita, ya, ini haram. Rasulullah mengatakan, jadi banyak bertanya, bukan sekedar bertanya, berarti kan ya? Ya. Dikatakan, nah Rasulullah SAW an kasratis soal, ya, an qila wa qala wa kasratis soal. Rasulullah melarang dari qila wa qala. Ya, ikut apa kata orang. Iya, banyak orang bilang begini, nah, dan banyak bertanya, bagaimana ini, bagaimana itu. Rasulullah larang itu kalau banyak. Ini kasrah ya, dikatakan banyak. Ya, pada perkara yang dia tidak ada urusan dia itu masalah itu. Sudah. Ini yang pertama. Rasulullah larang. Kedua, menunjukkan lemahnya keimanan seseorang, lemahnya agamanya seseorang. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk ya, tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia tinggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Tidak bermanfaat itu bukan urusan dia. Ya, tidak ada urusan dia. Kalau dia tahu masalah itu, dia tidak bisa mengislam. Ya. Kalau dia berbicara masalah itu, orang tidak jadi baik, malah orang semakin ribut. Kalau begitu tidak usah bicara. Ya. Kalau dia tahu masalah itu, kemudian dia berbicara tentang masalah itu, orang tidak jadi diam. Ya. Kalau dia mengzibai si anu, apakah si anu itu akan rujuk? Ya, berarti tidak manfaat bagi dia. Baiknya apa? Ya, dia talibul ilm, ya, mencari yang hal-hal yang lain. Ya. Kemudian selanjutnya apa lagi? Jadi yang kedua tadi menunjukkan lemahnya keimanan seseorang, agama seseorang. Kemudian yang ketiga adalah menyebabkan dia bisa membenci orang yang tidak pantas untuk dibenci, dan bisa berwala kepada orang yang tidak pantas untuk wala kepadanya, hanya karena alasan menolong pendapat yang benar, bidalil intisab sahibil haq. Ya. Jadi dia bisa menyebabkan membenci orang yang seharusnya tidak pantas dibenci, atau ya berwala, berkasih sayang seharusnya orang tidak pantas berkasih sayang dengan alasan apa? Ya, alasan kan kita berbicara ini kan menolong orang yang benar. Syekh fulan itu benar. Baik, maka jawabannya apa? Setiap orang yang berbicara, ya, menganggap bahwa pendapatnya itu benar. Ya. Yang membela Syekh fulan, dia menganggap kalau Syekh fulan itu benar. Yang membela juga si anu, dia menganggap dia juga benar. Jadi masing-masing beranggapan, ini saya bela, ini karena benar. Akhirnya apa? Ya, tersibukkan dengan hal tersebut. Ya, habis sudah waktu untuk membahas itu saja. Ya. Nah, dengan dalil kita menolong yang benar, padahal menghabiskan waktu ji. Karena kenapa? Bukan bagiannya. Secara logika kita pikir ya. Ya, ada masalah di kalangan talibul ilm, hanya para ustaz, para ulama saja, kadang tidak bisa selesai. Sekarang, apakah masuk akal kita yang membahas bisa selesai?
Hah? Mereka saja tidak selesai. Apalagi kita yang turut campur. Apa bisa selesai? Apa bisa selesai itu? Kira-kira. Ayo. Mereka saja yang lebih berilmu, yang lebih tulus hatinya dalam membahas suatu masalah, menyelesaikan masalah. Kadang masih juga berbeda. Apakah dengan turut campurnya kita, bukan urusan kita bisa selesai? Hah? Apa bisa selesai? Mereka saja tidak selesai apalagi kita. Kacau sudah. Pasti kacau itu. Iya, mereka saja tidak selesai apalagi kita. Tidak masalah. Iya. Baik, kalau begitu serahkan saya kepada mereka, biar mereka yang selesaikan sendiri. Tidak usah kita ikut-ikutan. Iya. Baik. Nah. Jadi dengan dalil itu bisa menyebabkan kita apa? Membenci orang yang tidak pantas kita benci, mencintai orang yang tidak pantas kita cintai. Dengan dalil itu. Kerusakan lainnya apa? Yang keempat. Ya, yaftahu abwab al-hizbiyah. Bisa membuka pintu-pintu berkotak-kotak. Ya, hizbiyah, kelompok-kelompok. Ya. Nah, karena nanti dia senang nanti cerita orang yang seperti dia. Ya, biasanya kalau orang riba kan, ya, orang yang seperti dia, orang bisa riba. Bagaimana itu si Anu? Yang seperti dia. Nanti datang si Anu juga begitu juga. Akhirnya orang itu berkotak-kotak, berkelompok-kelompok. Apa yang terjadi? Ahlu bidah tertawa. Iya. Hore. Ya, kalau ahlu bidah sudah tertawa, datang orang kafir, hancur sudah. Islam semua, dia tidak peduli kau siapa. Yang penting bajumu Islam, sikat. Tidak dia lihat ya, Islam apa kau, Islam apa kau, tidak ada. Pukul semua, belakangan diurus itu. Iya. Jadi orang itu akan jadi terkotak-kotak. Nah, ini sama ahlu sunnah itu begitu. Ini terkotak-kotak manusia. Akhirnya kacau. Sudah. Jadi kalau begitu apa? Ya dia belajar, ya perbaiki diri kita, keluarga kita masih banyak yang perlu diperbaiki. Saya saja mungkin belum benar sholat. Ya, mungkin saya baca Al-Quran saja masih salah. Ya, nggak usah lagi kemudian orang lagi. Adik saya mungkin saya belum sholat. Mama saya saja belum, tetangga saya. Woi, banyaknya semua diurusi. Ya, itu saja engkau sudah pusing. Tambah lagi yang lain. Jadi, ya, jangan habiskan waktu kita untuk hal-hal tersebut yang tidak bermanfaat. Kesimpulan pembahasan pada malam ini kalau begitu. Ya, kita simpulkan. Lihat catatannya semua. Kalau yang mencatat. Ya. Jadi, menuntut ilmu tujuannya adalah pertama apa tadi? Apa tadi yang pertama itu? Hah? Ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, untuk menjaga syariat ini. Ya. Yang ketiga, membela ya syariat ini, agama ini. Dari orang yang ingin menghancurkannya. Yang keempat, mengangkat kezaliman dan kebodohan pada ya diri kita dan orang lain. Kezaliman apakah itu hasad, apakah itu riya, apakah itu apa lagi? Ta'ajjub atau merendahkan orang lain. Kebodohan tentang apa? Ya, tiga landasan utama. Iya. Pada diri kita dan orang lain. Ya, maknanya adalah dengan mendakwakan hal tersebut. Mendakwakan apakah dalam bentuk ya majelis biasa, cerita-cerita atau ya majelis ilmu atau lewat buku atau dengan amalan. Sebaliknya juga menuntut ilmu demikian. Hal-hal yang bisa memalingkan kita dari menuntut ilmu apa? Yaitu menghabiskan waktu dengan bentuk apa? Di antaranya adalah tidak murajaah, adamul murajaah. Kemudian yang kedua adalah majelis-majelis yang tidak bermanfaat, yang berisi ghibah ya dan namimah. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Ya, adalah dengan banyak bertanya, ya, yang tidak bermanfaat. Bukan bertanya yang bermanfaat ya, banyak bertanya yang tidak ada urusan dia tentang masalah tersebut. Karena ini bahayanya apa? Ada berapa bahaya tadi? Yang pertama adalah ini dilarang. Kemudian kedua, lemahnya keislaman seseorang. Yang ketiga, menyebabkan kita membenci orang yang tidak pantas dibenci atau mencintai orang yang tidak pantas dicintai. Yang hal tersebut. Kemudian yang keempat adalah membuka pintu-pintu hizbiyah. Sekarang tinggal satu masalah, bagaimana kalau orang bertanya, itu kan fiqhul waqi'. Ya, perlu kita tahu juga berita. Maka jawabannya apa? Iya, betul. Berita itu perlu ditahu, tapi tidak usah dicari-cari. Kalau data kita terima. Ya, oh kita tahu, ya begitu beritanya. Tapi tidak usah kita cari-cari. Rasulullah menyuruh kita bukan fiqhul waqi'. Apa sabda Rasulullah SAW? "Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din."
Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, Allah faqihkan dalam agama. Bukan Rasulullah mengatakan yufaqihu fil waqi'. Ya, nyata Rasulullah tahu kenyataan para sahabatnya. Sahabatnya ada yang begini, ada yang begitu, keadaan negeri luar itu begini, negeri ini begini, orang kafir Heraklius begini, Romawi, Persia begini, Rasulullah tahu. Tapi kan Rasulullah sibuk mengurusi itu? Tentu tidak. Malah Rasulullah sibuk mengurusi untuk agar itu fiqhuddin. Fiqhul waqi' itu apa gunanya kalau begitu fiqhul waqi'? Fiqhul waqi' itu gunanya adalah dia adalah wasilah li tatbiqi ad-din. Gitu bahasanya. Wasilah perantara jalan untuk mempraktekkan fiqhuddin. Jadi dia bukan tujuan. Ya, bukan tujuan kita itu fiqhul waqi'. Fiqhul waqi' itu cuma kendaraan. Ya, kendaraan atau wasilah untuk mempraktekkan agama ini. Kita lihat jalan masyarakat. Oh, begini paling. Ya, masyarakat seperti ini caranya, ya, dikasih begini. Ya, fiqhuddinnya begitu. Ya, oh kalau ada orang bodoh, kalau kita berhadapan dengan orang awam begini. Kalau kita berhadapan dengan thalibul ilm begini. Kita berhadapan dengan ulama begini. Itu namanya fiqhuddin. Ya, tunggu, siapa yang mau bicara dengan siapa? Apakah kau bicara dengan anakmu? Ya, atau dengan bapakmu? Ya, dengan tetanggamu atau kepada ulama atau orang awam atau siapa bicara? Itu namanya waqi' itu dilihat. Ini sama pemerintah, masyarakat. Nah, praktekkan agama itu. Nah, itu bedanya antara fiqhul waqi' dan fiqhuddin. Allahu musta'an. Allahu a'lam bishawab. Semoga dengan waktu yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita, pribadi kita, kemudian bagi keluarga kita. Jangan lupa keluarga. Ya, anak istri kita, ayah ibu kita yang bermanfaat, kita sampaikan. Teman-teman kita, kemudian kepada masyarakat kita. Ya, secara umum. Masalah kita, tetangga-tetangga kita dan seluruh orang-orang yang bisa bermuamalah dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.